Shalom, selamat pagi jemaat sekalian. Kita bersyukur untuk hari baru yang telah Tuhan berikan. Mari kita menyambut hari baru ini dengan beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita bersaat teduh. Pertolongan ibadah kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kasih kita dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, menyertai ibadah kita dari awal hingga pada akhirnya. Amin. Haleluya, haleluya. Pujilah nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Bersoraklah untuk namanya, karena Tuhan Yesus telah membesarkan jiwa kita. Mari kita mengagungkan nama Tuhan dengan menaikkan pujian, terpujilah nama Yesus. Landasan ibadah pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur 33 ayat yang 1 yang berbunyi demikian. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar, dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Petrus 1 ayat 5 menyatakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara. Dari sini kita bisa belajar bahwa Tuhan Yesus adalah solusi dari segala masalah kita. Dan untuk itu, mari kita menyerahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan. Sebab jikalau bunga di padang dipeliharanya, maka Ia pasti memelihara kita. Mari kita nyanyikan pujian Bapakku memelihara. Di darat atau di laut yang gelap.
Mari kita tundukkan kepala kita dan kita akan angkat hati kita kepada Tuhan. Kita akan mengakui segala dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang kepadamu untuk mengakui segala dosa kami, Tuhan. Kami tahu bahwa kami salah. Inilah kesalahan kami, Tuhan. Dan jauhkanlah kami dari segala hal jahat, supaya kami tidak mengulangi dosa-dosa Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau pasti mendengar dan menjawab doa. Inilah seluruh doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sebagai umat yang telah mengakui dosanya, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari kitab Galatia 3 ayat yang 13 sampai 14 yang berbunyi demikian. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Sebagai umat yang telah ditebus dosanya, dengarkanlah petunjuk hidup baru yang diambil dari kitab Kolose 3 ayat yang 23 yang berbunyi demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari bersama-sama dengan umat sepanjang zaman dan tempat, kita akan mengekarkan iman kita seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memasuki doa syafaat, dan untuk doa syafaat ini akan ada serangkaian pokok doa yang harus didoakan. Untuk pokok doa yang pertama, kami minta dengan kasih Angel untuk berdoa. Dan untuk pokok doa yang kedua, kami minta dengan kasih Elin untuk berdoa. Dan untuk pokok doa yang terakhir, kami minta dengan kasih Edward untuk berdoa. Dan nanti akan saya tutup. Pada Angel, Elin, dan Edward, kami persilakan. Kita berdoa. Bapa surga, pada pagi hari ini kami menaikkan doa Tuhan. Untuk pemerintahan kami Tuhan dalam upaya menanggulangi COVID-19 Tuhan. Tidak terasa hampir 2 tahun negara kami berada di dalam pandemi Tuhan. Kami bersyukur saat ini keadaan negara kami boleh pulih. Dan kami berdoa pada pagi hari ini kiranya gelombang 3 dari COVID-19 ini tidak terjadi di negeri kami Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Kiranya kebijakan tersebut boleh dengan baik mengatur masyarakat, menuntut masyarakat untuk hidup tetap tertib, untuk menjaga penyebaran COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga bersyukur karena Engkau selalu menyertai jemaat-Mu GKT 3 Pospaya Raya. Saat ini kami ingin berdoa, kiranya mereka tetap boleh selalu bersandar kepadamu dalam setiap langkah hidup yang mereka ambil. Kiranya mereka boleh menyerahkan segala pergumulan mereka ke dalam tangan-Mu dan percaya bahwa Engkau satu-satunya juru selamat yang akan menyertai dan melindungi dan memberkati hidup mereka. Dan kiranya jemaat GKT 3 Pospaya Raya ini boleh menjadi berkat
serta menolong banyak orang. Inilah seluruh doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk rencana gereja memiliki gedung permanen. Kiranya Engkau memberkati setiap proses akan dilewati, dan kiranya Engkau juga memberkati agar kiranya kerinduan ini bisa diwujudkan. Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Inilah seluruh doa kami Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau pasti menjawab doa kami. Kami laskan pada satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang bertema Juru Selamat yang Marah, yang disampaikan oleh Evangelis Erni. Kepada Evangelis Erni, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih untuk Esten. Shalom semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, kita bersyukur lagu yang kedua tadi itu mengingatkan setiap kita bahwa Tuhan itu memelihara kita. Ya, 2 tahun, hampir 2 tahun lebih kita akan terus menjalani kondisi ini. Tapi percayalah bahwa kuasa dan pemeliharaan Tuhan itu akan selalu menyertai kita. Ya, tadi dikatakan dalam pujian yang merupakan penggalan dari kebenaran firman Tuhan, burung pipit di udara, itu Tuhan pelihara. Kalau Tuhan pelihara, terlebih engkau lagi anak-anaknya. Ya, bunga bakung, Tuhan juga pelihara. Terlebih lagi Anda dan saya adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi. Tuhan pasti memelihara. Baik rekan-rekan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Apa yang menjadi kekhawatiran Anda saat ini? Apa yang menjadi ketakutan Anda saat ini? Apa yang menjadi pergumulan Anda saat ini? Ya. Apa yang menjadi kerinduan Anda, halangan yang sedang Anda hadapi? Bawalah itu ke dalam tangan Tuhan. Mari kita beribadah dengan hati yang percaya. Kuasa pemeliharaan Tuhan menyertai kita sepanjang hidup sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Sampai kita bertemu dengan Tuhan. Mari saudara kita membuka hati kita di hadapan Tuhan, sehingga hati kita sungguh-sungguh menjadi hati yang subur untuk kebenaran firman Tuhan. Mari saya akan memberikan waktu bagi kita untuk berdoa secara pribadi. Mohon Tuhan memberikan kepada kita kekuatan di dalam menjalani hidup dan mempersiapkan hati untuk beribadah, untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, Allah yang hidup, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, kepada Allah itu pula kami ini menyembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Bapa, kami bersyukur hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Semuanya adalah karena kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Bagaimana perjalanan kami ke depan, bahkan kesulitan-kesulitan yang sedang kami jalani, atau saat ini Tuhan kami belum melihat jalan-jalan keluar juga yang Tuhan sudah berikan bagi kami, atau ada di antara semua anak-anak-Mu saat ini yang tengah berjuang bagi kehidupan masa depan mereka, atau ada mereka yang tengah bergumul dengan kegagalan, bergumul dengan segala kebutuhan, bergumul dengan hal-hal yang lain Tuhan. Biarlah kami percaya bahwa Tuhan pemelihara kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami hidup berkekurangan, hidup berkekhawatiran, tapi semuanya itu mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam kondisi dan situasi apapun. Kami bersyukur untuk pengajaran ini Tuhan. Ajarlah kepada kami ya Bapa untuk selalu mendekat kepada Tuhan. Karena kami tahu hanya dekat Allah saja kami ini tenang. Bapa, saat ini kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami.
supaya kami ini boleh ya Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, berkati juga seluruh jemaat-Mu yang telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan coba share screen ya terlebih dulu. Kita pada saat ini akan membahas satu bagian, yaitu juru selamat yang marah. Nah, ini bagaimana ya juru selamat yang marah ini yang bagaimana ini ya. Nah, mari bersama-sama kita membuka firman Tuhan ya. Kita membuka firman Tuhan ya. Pakai HP atau pakai Alkitab. Saya tidak mencantumkan di dalam PowerPoint, tapi mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita. Nah, ini Alkitab saya, yaitu Alkitab kita di dalam Injil Yohanes, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13, kita membaca sampai dengan ayatnya yang ke-22. Ya. Injil Yohanes, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13, sampai dengan ayatnya yang ke-22. Baik, sudah mendapatkan semuanya? Oke, saya akan membacakan ya. Kita memperhatikan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati. Dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apa yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dalam 3 hari, aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya ialah bait Allah. Dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa semua yang ditulis di dalam Alkitab ini adalah firman Tuhan. Dan tentu saja semuanya itu penting bagi kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengaku diri Kristen, orang-orang yang mengaku bahwa kita adalah anak-anak yang telah percaya pada Yesus Kristus. Nah, bagian ini yang kita baca, ya, orang menyebut bahwa, wah, di sini Yesus marah, ya, juru selamat yang marah. Apa pentingnya? Apakah hendak hanya menunjukkan, wah, Yesus ini marah-marah kepada para pedagang? Kita percaya ini adalah sesuatu pengajaran yang penting yang harus kita pelajari, bukan hanya melihat sisi marahnya, tetapi apa yang pengajaran yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita melalui bagian ini. Nah, dikatakan dalam ayatnya yang ke-13, ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Hari Paskah itu merupakan hari perayaan yang besar bagi orang-orang Yahudi saat itu. Semua orang itu harus berkumpul.
Ya, semua orang itu harus berkumpul untuk merayakan Paskah. Dimanapun mereka berada, mereka harus berkumpul. Kenapa? Sebab di dalam perayaan Paskah itulah orang-orang Yahudi itu mengingat kembali, mengajarkan kepada semua anak, cucu, semua anggota keluarganya tentang bagaimana Yesus Allah yang mereka sembah, yaitu Allah yang telah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Bagaimana Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang mereka itu telah melakukan karya yang besar melalui sejarah kehidupan bangsa mereka. Dan ini diturunkan terus-menerus. Kenapa peristiwa itu terjadi pasca itu? Kita tahu di dalam Alkitab dicatat, khususnya di dalam kitab Keluaran, setelah 400 lebih orang Israel itu menjadi budak di Mesir. Pada akhirnya melalui Musa, Allah menunjuk Musa untuk memimpin bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, kan? Dengan melalui apa? Firaun tidak mau, maka Allah menurunkan 10 tulah. Tulah yang membuat orang negara yang adidaya pada saat itu, negara yang paling berkuasa, negara yang paling hebat, yaitu Mesir, itu membuat angkat tangan. Sudah, kalau begitu silakan pergi. Nah, kalau kita melihat sebenarnya ketika pada saat tulah yang ke-9 itu, ya, tulah itu tulah itu berhenti. Firaun sudah, oke, kamu pergilah daripada bangsa Mesir jadi tidak karuan, silakan pergi. Tetapi daerahnya beberapa saat berubah, tidak boleh pergi lagi. Maka final, ya, akhir daripada tulah itu yaitu pembunuhan anak-anak sulung di seluruh Mesir. Nah, karena bangsa Israel itu juga ada di Mesir, di sebuah tanah bagian Mesir seperti negara bagian gitu, yang namanya Goshen, maka Allah akan menyelamatkan anak-anak sulung khusus orang-orang Israel saja. Nah, bagaimana tandanya? Ya, pada malam ketika malaikat maut itu, ya, mengambil nyawa semua anak-anak sulung, maka semua pintu-pintu rumah yang diberikan tanda darah anak domba itu dilewati. Nah, Allah melalui Musa memerintahkan pada malam ini akan terjadi bencana terbesar terdengar seluruh tangisan di Mesir. Maka yang harus kalian lakukan, kau harus memberikan tanda di pintu palang-palang pintumu darah anak domba. Kamu boleh menyembelih dan kamu boleh berbagi dengan tetanggamu. Ya, jadi ketika malam yang begitu mencekam itu, bangsa Israel melakukan Paskah. Domba yang disembelih itu diperintahkan dagingnya itu supaya dibakar, ya, dinikmati oleh seluruh keluarga. Kalau Anda melihat film yang namanya Exodus, ketika malam itu terjadi, tangisan itu sangat mengerikan di mana para ibu. Anda bisa membayangkan kalau anak sulung kita itu diambil, saudara. Tangisan itu di mana hampir di di seluruh rumah itu gambarkan. Pokoknya semua anak yang sulung, entah apapun yang terjadi itu pasti mati, kecuali di bangsa Israel. Kenapa? Ketika malaikat maut itu melewati rumah, dan kalau ada tanda di palang pintunya, di pintunya itu ada darah, mereka dilewati. Maksudnya, apakah Allah tidak tahu bahwa daerah Goshen itu memang ada orang Mesir pastinya? Apakah Allah tidak tahu rumah-rumah daripada rumah-rumah dari orang Israel sampai perlu dikasih tanda? Bukan, saudara. Ya, Allah pasti tahu ini adalah rumah orang Israel. Tapi Allah memerintahkan untuk memberikan tanda itu karena belajar taat. Kita tahu orang Israel ini paling susah disuruh taat. Kalau kita tahu perjalanan di padang gurun, nomor 1 yang diajarkan oleh Tuhan itu apa? Taat. Kita sebagai orang Kristen itu diajar oleh Tuhan itu apa? Taat. Alkitab yang Anda mengerti dulu, taat. Ya, taat. Inilah yang tidak diajarkan, dan juga supaya mereka mengajarkan ini turun-temurun itu apa? Nanti Sang Mesias itulah, yaitu di kayu salib itu, darah anak domba itu yang sekian abad kemudian tercurahkan untuk menghapus dosa Anda dan saya. Karena itu,
Setiap kali perjamuan kudus itu dibagikan, sakramen perjamuan kudus itu dibagikan, dan kami hamba-hamba Tuhan harus membagikan itu. Ada maknanya, bukan cuma minum roti, anggur, dan sebagainya, bukan, tapi ada maknanya. Ini satu pengajaran yang turun-menurun, harus diteruskan. Inilah yang terjadi. Nah, pada saat bait Allah atau bait suci itu belum didirikan oleh Salomo, Paskah itu dilaksanakan di rumah-rumah, ya, di rumah-rumah, karena belum ada bait suci, belum ada belum ada gereja. Tetapi ketika kemudian Allah itu sudah didirikan di Yerusalem, maka ketika perayaan Paskah itu tiba, seluruh orang Israel dari seluruh penjuru tanah Yudea saat itu semuanya pada saat Paskah harus berkumpul untuk merayakan Paskah. Dengan apa? Dengan membawa domba untuk disembelih. Jadi itu dipersembahkan, ya, kemudian para imam yang akan menyembelih lalu dinikmati bersama-sama. Perjamuan kasih. Jadi kalau misalkan orang yang kaya, dia akan bawa sapi, dia akan bawa itu. Orang yang agak-agak setengah, menengah, dia akan bawa domba. Kalau yang kaya lembu. Kalau yang misalnya ekonominya tidak mencukupi, dia akan membawa burung merpati dan tekukur. Dibawa, disembelih, kemudian akan dinikmati bersama. Itulah namanya perayaan Paskah. Sehingga perayaan Paskah ini merupakan satu perayaan yang sangat luar biasa besarnya. Sangat luar biasa, begitu sangat sukacitanya ketika mereka datang ke bait Allah dengan menyembah, mengerti bagaimana Tuhan Allah telah memelihara mereka. Mereka akan melakukan itu dengan khusyuk, dengan semua yang telah diajarkan oleh Musa, oleh semua para nabi, semuanya dengan liturgi yang ada, tata aturan yang ada. Kalau Anda membaca itu ada pembasuhan dan semuanya diatur dengan rapi, semuanya diatur dengan begitu disiplin sekali. Kalau Anda memperhatikan bagaimana Allah itu sangat disiplin sekali, sangat teratur. Allah bukan Allah yang kacau balau, yang dari tadi teratur. Ini terlihat ketika pembangunan bait suci dan ketika perayaan-perayaan, semuanya diatur dengan begitu teliti. Dari abad demi abad, mulai daripada Exodus, yaitu Musa, sampai kemudian para raja-raja, nabi-nabi, Paskah ini tetap dilaksanakan di bait Allah. Demikian juga ketika di dalam zaman Tuhan Yesus hidup, perayaan Paskah ini tetap dilaksanakan, dan ketika Paskah itu terjadi, mereka harus merayakan di Yerusalem, semuanya kumpul semuanya. Nah, Yesus merayakan Paskah di Yerusalem 3 kali. Yang pertama ketika dia berumur 12 tahun. Dia bersama Maria dan Yusuf pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ya, sampai ketinggalan, lalu sama Maria dijemput lagi karena dia berdiskusi dengan para ahli-ahli Taurat, kan? Lalu ketika di dalam awal pelayanan Yesus yang kita baca Yohanes 12 ini, dia datang ke perayaan Paskah di Yerusalem, dan juga di dalam akhir pelayanannya Yesus juga kembali merayakan Paskah di Yerusalem. Jadi jemaat yang dikasih oleh Tuhan, perayaan Paskah ini sangat penting bagi orang-orang Yahudi pada saat itu. Semua orang berkumpul, apalagi di dalam zaman Tuhan Yesus. Ada orang-orang yang mungkin misalnya Samaria, campuran, itu mereka juga boleh berkumpul untuk pada hari Raya Paskah itu. Nah, perhatikan dari ayat yang kita baca tadi, dikatakan sehingga kita bisa mengerti. Ketika hari Raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dan tentu saja ini bersama dengan murid-muridnya. Kalau kita lihat di dalam ayatnya yang sebelumnya kemarin, perkawinan di Kana, lalu Tuhan tinggal sebentar di Kapernaum. Nah, biasanya kalau hari raya sudah dekat itu, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ada orang yang mengumumkan, karena pada masa itu bukan, kita tidak ada reminder, alarm, apa-apa, belum ada waktu itu. Ya, kalender juga belum ada, tetapi akan ada orang yang datang ke daerah-daerah untuk mengingatkan.
Ingat, tinggal 2 hari lagi kita Paskah. Besok kita harus ke Yerusalem semuanya. Ya. Nah, ketika hari raya Paskah itu sudah dekat, sudah ada yang mengingatkan. Maka Yesus bersiap dengan murid-muridnya, rumah demi rumah, rombongan demi rombongan, semuanya siap. Perjalanan ke Yerusalem adalah perjalanan yang sangat menyenangkan, perjalanan jauh. Ya, mereka harus menempuh perjalanan untuk ke Yerusalem. Persiapan dilakukan, pakai semuanya, entah itu apa yang harus dibawa dan sebagainya. Tentu masih teringat bagaimana ketika 12 tahun Yesus pergi ke Yerusalem. Suasana sangat tenang, semuanya membawa korban, diatur demikian rupa oleh imam, diserahkan kepada imam, diperiksa, lalu imam besar yang nanti semuanya teratur. Semuanya. Perjalanan demi perjalanan, semuanya orang yang bersangka dengan Yesus Kristus mempersiapkan hati untuk beribadah. Berjalan. Tetapi ketika sampai dari kejauhan, bukan lagi senyap, bukan lagi korban bakaran, itu asapnya, karena korban bakaran asapnya yang banyak, semuanya. Tapi kok suaranya ini lain. Ya, nggak bisa ini berapa ini ya? Ini paling bagus, ini nggak boleh kurang kan? Mungkin mereka semuanya ngomong nih, ini apa sudah dekat bait Allah atau belum sih ya? Ini apa? Di mana saudara-saudara? Ketika Tuhan Yesus sudah mulai masuk di dalam bait Allah itu, saudara-saudara, ternyata keadaan sudah berubah, yaitu menjadi marketplace. Menjadi kayak pasar gitu. Tidak ada lagi seperti ketika dia bersama dengan Maria dan Yesus, suasana yang sangat tenang. Suasana rupanya itu Paskah itu tidak selalu setiap tahun mereka ke sana, 3 tahun sekali dan sebagainya. Rupanya telah berubah. Begitu banyak orang tawar-menawar, ada lembu, ada sapi, ada burung tekungkur, ada semuanya ada. Mereka tidak menukar uang, ada yang menjual hewan, khususnya itu yang khusus di daerah situ. Nah, penukar uang ini apa sih? Penukar uang ini ialah dia menjual setiap orang yang akan datang kepada beribadah, sebetulnya bukan hanya ketika datang dalam beribadah. Setiap orang Yahudi harus memberikan persembahan atau memberikan membawa uang itu untuk bait Allah. Nah, nih dalam kitab Nehemia itu diatur. Nah, sebenarnya tidak banyak yang diminta, itu setengah sikal. Bahkan kalau misalnya kau tidak mampu, itu adalah 1/4 sikal. Ya, Alkitab itu selalu mengajarkan, memberikan konsepnya adalah apa sih? Berikan yang terbaik yang kamu bisa, berikan dengan iman dan ucapan syukur. Itu juga yang ada dalam diri kita. Hati-hati kalau ngajar kamu persembahan janda yang miskin selalu memberikan yang sedikit, karena itu ya persembahan kami sedikit sekali. Bukan itu loh pengertiannya. Pengertiannya adalah memberikan yang terbaik, memberikan dengan iman, memberikan dengan ucapan syukur. Itu di dalam konsep memberikan persembahan pada masa itu. Sehingga apapun caranya demikian juga dengan kita. Saya selalu menekankan, berikan yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Terus dalam gerakan berkatmu kan. Berikan yang terbaik dengan apa? Dengan iman. Bahwa dengan pemberianmu, persembahan ini, pekerjaanmu akan lebih hebat lagi. Dan berikan dengan ucapan syukur. Maka itulah. Jadi konsepnya adalah memberikan persembahan yang terbaik. Jadi setengah sikal, kalau nggak bisa apa? 1/4, 1/3, bukan 1/4, 1/3 sikal. Tidak banyak. Tetapi yang menjadi masalah adalah di sini jumlah sikal Yahudi. Sikal Yahudi itu semakin hari semakin sedikit. Kenapa? Karena pada masa zaman Tuhan Yesus hidup, sudah banyak mata uang Romawi, mata uang Yunani, dan sebagainya. Karena itu Anda ingatkan, ketika Tuhan Yesus dicobai, kita harus bayar pajak nggak ke pemerintah? Kita lebih baik membayar pajak ke pemerintah atau memberikan persembahan kepada Tuhan? Ini pertanyaan yang ingin membenarkan diri karena tidak memberikan persembahan kepada Tuhan, gitu ya. Tapi Tuhan ngomong apa? Berikan kepadaku koin yang kamu miliki. Tunjukkan ya, itu gambarnya siapa? Itu gambar Kaisar.
Kalau itu gambar kaisar, kasihkan kepada kaisar. Kalau itu adalah gambar untuk bait Allah, kasihkan itu ke bait Allah. Yang artinya kamu tahulah yang harus kamu lakukan, mana yang harus kamu berikan untuk Tuhan dan mana yang untuk diri kamu. Nah, inilah kenapa harus ada sikap Yahudi. Karena di dalam mata uang yang selain sikap Yahudi ada gambar kaisar, ada gambar, kalau Yunani itu ada gambar dewi keberuntungan, dewa yang dianggap itu najis karena milik orang-orang yang bukan Yahudi. Sehingga dengan mata uang yang berlaku untuk ekonomi itu berbeda, harus ditukarkan. Ya, harus ditukarkan, dan biasanya ini jauh lebih mahal. Yang biasa pergi ke money changer pasti tahu kalau kita mau tukar uang lebih mahal. Sehingga ketika orang itu sudah datang ke situ dikasih tukar, oh ya kamu mau kasih persembahan berapa? Katakanlah 5 sikal, maka dia nukarkan uang yang gambarnya kaisar yang itu kepada penukar uang dan dia terima uang itu. Ya. Karena hanya uang itu yang boleh dibawa masuk dipersembahkan kepada bait suci. Nah, kemudian kalau pedagang hewan ini kenapa harus ada di bait di bait suci? Karena semakin banyaknya peraturan-peraturan, dikatakan ada 600 syarat hewan itu. Ya. Jadi kalau orang itu sudah mulai bawa dari rumahnya ini padahal ayam, katakanlah burung terkukur yang pertama dia lahir, ya bertelur beranak, ini sudah jaga baik-baik, lalu dibawa, lalu kemudian dia ini nggak cocok, ini masih ada bulunya yang kurang bersih dan sebagainya, dibawa, dia nggak akan, imamnya nggak akan mau menyembelih. Kenapa? Karena menurut standarnya dia itu nggak bagus. Karena itu pikirnya daripada repot-repot dia beli di sana. Ya, jadi beli di sana. Semuanya lebih baik beli di sana, sehingga ini sebetulnya praktis. Kita semuanya orang Kristen selalu mau yang praktis. Ya, perkara itu sesuai dengan firman Tuhan atau enggak, yang penting praktis. Ya. Nah, masalahnya ialah mana mereka itu menjual. Itu problemnya. Kenapa sampai Tuhan marah? Karena mereka buka pasar marketplace ini, ini ada gambarnya, itu adalah tempat halaman untuk orang bukan Yahudi. Ya, orang-orang keturunan, orang-orang yang dari mungkin para budak, mungkin itu mereka tidak boleh masuk di daerah yang sini, ini mereka tidak boleh masuk ya, tidak boleh masuk. Mereka hanya boleh di sini. Nah, disinilah mereka itu berjualan, ya, bukan di luar ini. Di luar ini juga boleh, tapi mereka ada juga penjual-penjual yang masuk di sini. Nah, disinilah dikatakan, ya, kalau Anda melihat nanti ketika Yesus di ayatnya yang ke-14 dikatakan, ya, di dalam bait suci didapatnya. Jadi di dalam bait suci, bukan di luar bait suci ini. Di dalam bait suci itu di sini maksudnya tempat orang-orang yang bukan asli orang Yahudi itu beribadah. Jadi tempatnya itu khusus-khusus. Kalau yang misalnya yang sini adalah untuk orang Israel, bahkan orang Israel pun itu beda. Ini untuk wanita beda. Ya, semoga Anda bisa melihat ya. Nah, ini beda. Nah, kalau di dalam gambar aslinya, ya ini masih berupa sketch, itu berarti kira-kira dia menjual itu di tempat yang merah-merah itu. Karena itu dikata di dalam bait suci didapatinya. Sekali lagi berarti bukan di luar sini loh ya. Ketika Yesus masuk gerbang di sini full orang jualan, penukar uang dan sebagainya itu penuh. Bayangkan di dalam bait suci ini ada domba, ada lembu, ada takukur, tawar-menawar, ribut kayak pasar. Saat rapi-rapinya pasar Rorodowo tetap kan terjadi penawaran, ribut. Pasar Rorodowo terkenal rapi, bukan right. Mungkin yang penting rapi, tapi tetap. Nah, pikirkan bagaimana orang-orang yang bukan Yahudi itu akan beribadah. Nggak ada tempat, ada paling nggak mepet-mepet dan karena ini full, kecuali yang garis nomor 9 itu nggak boleh itu. Yang nomor 7-nya adalah tempat untuk para wanita. Nah, ini yang garis ini mereka nggak boleh masuk, orang
orang yang bukan Yahudi tidak boleh masuk. Hanya di sini nih yang boleh. Ya, ini sketnya. Nah, ini aslinya. Saudara, disitulah para penjual ini berjualan. Ya, para penjualan ini berjualan di situ. Pertanyaannya ialah, mereka dapat akses dari mana mengizinkan? Siapa yang mengizinkan orang-orang berjualan di situ? Nah, area semakin dekat, ya semakin dekat dengan tempat yang ini ya, yang tembok-tembok ini, ya yang nggak boleh itu. Kalau dia mungkin jual binatang di sini, ini paling banyak diterima, cepat diterima. Oh ya, dari 600 syarat lolos, langsung disembelih dan sebagainya. Tapi kalau enggak, dia harus nawar di sini. Kalau nggak ada mungkin yang di luar. Itu yang terjadi. Siapa yang memberikan akses mereka masuk ke situ? Siapa yang mengizinkan mereka masuk di situ? Apa kira-kira? Siapa yang bisa jawab? Satu saja, saya berikan. Kira-kira siapa yang memberikan koneksi kepada mereka untuk masuk di situ? Sehingga mereka bisa berjualan di dalam bait suci. Ada yang bisa memberikan jawaban? Siapa yang memberikan koneksi dengan otoritas bait suci itu? Siapa? Siapa yang memberikan koneksi atau izin bagi para pedagang itu berjualan? Siapa rekan-rekan? Ada yang bisa jawab? Kaisar. Siapa? Kaisar. Kaisar, ada yang lain? Siapa? Imam ya Bu ya, yang menguasai bait suci itu imam ya. Betul. Ya. Jadi para imam yaitu suku Lewi dan imam besar menyetujui. Seharusnya kan ini harus dijaga. Ya, yang putih-putih itu adalah para imam. Ya, dari suku Lewi, lalu imam besar. Pada saat itu adalah mertuanya, imam besar itu mertuanya Hanas ya, pada masa itu. Itu yang memberikan mereka akses, memberikan mereka izin. Tentu saja, ya ada berbagai keuntungan lah. Ya, tentu saja. Sehingga pada saat itu rupanya itu tidak terjadi, sudah dianggap umum. Ya sudah biasa, karena kalau di dalam akhir pelayanan Yesus melakukan itu lagi dengan konsisten. Sudah biasa itu, sudah biasa. Sehingga mereka boleh berjualan siapa yang mengizinkan. Rundingan, kira-kira nanti yang imam besar berapa persen, ini berapa persen, ini sudah terjadi karena itu Tuhan ngomong kamu menjadikan rumah Bapakku sebagai sarang penyamun. Kenapa? Sebab ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika Yesus masuk bait suci, saudara kalau Anda melihat filmnya ini hal yang sangat juga memberikan kepada kita peringatan, meneguhkan kepada kita ketika kita melakukan sesuatu apa yang benar bagi Tuhan. Banyak orang yang mungkin tidak suka, banyak orang yang tetapi dia benar, dia melakukan. Saya dikatakan bukan? Katakan di situ, ketika Yesus masuk itu, dia mengambil cambuk, membuat cambuk, lalu menggulingkan semuanya, dan dia mengatakan, suruh keluar. Ya toh, kamu jangan menjadikan rumah Bapakku ini jadi tempat pasar, menggulingkan dia semuanya. Saudara itu dikatakan oleh Yesus. Dia membuat cambuk, dikatakan lalu mengusir mereka semua dari bait suci, dengan semua ini, kambing, domba, lembu, uang penukar dihamburkan ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkan. Yesus itu berani. Dia melihat, ini rumah untuk berdoa, rumah bagi seluruh umat ini untuk menyembah Tuhan, dihina, ya toh, dianggap rendah. Dianggap ini tidak ada artinya sehingga orang-orang yang bukan Yahudi yang mau beribadah pun tidak dipandang. Baik para imam maupun juga orang-orang Yahudi yang berjualan itu memandang rendah akan kemuliaan Allah, memandang rendah akan tempat daripada di mana seluruh umat itu menyembah.
Bahkan kalau Anda melihat di dalam Markus 11, ini akhir pelayanan Yesus dikatakan, dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Yesus benar-benar berani. Berani karena apa? Karena dia tahu ada. Ini tidak benar karena apa? Cintanya. Karena kerinduannya, karena semangatnya untuk kemuliaan Bapa. Semangat yang luar biasa dalam Yesus Kristus. Yaitu cinta kasihnya. Kerinduannya demi kemuliaan Tuhan. Dia meringatkan semuanya. Jangan masuk di bait suci. Jangan masuk semuanya itu. Saudara dikasih oleh Tuhan. Mungkin ini orang-orang yang datang ke penjuru ini juga merasakan berat. Aduh, beli di bait Allah ini larang loh ya. Nukar juga larang. Tapi apa tidak kita bawa ditolak sama dia? Mungkin mereka juga tidak suka dengan kondisi seperti ini. Ini adalah ketika Tuhan Yesus melakukan ini, mereka berkata, wah ini benar. Perhatikan tidak ada satupun orang yang protes loh. Para imam pun juga tidak menjadi protes, tetapi justru karena inilah awal daripada kebencian daripada para imam. Ya, ini awal kebencian daripada para imam ketika dia berani menyatakan apa yang benar yang harus seharusnya dilakukan. Dia tidak boleh mengizinkan mereka masuk. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, cinta Tuhan, kerinduan Tuhan Yesus, semangat Tuhan Yesus untuk melakukan apa yang benar bagi Tuhan, itu juga yang harus ada di dalam diri kita. Apa yang dapat kita pelajari dari sini? Kenapa sih bangsa bangsa Yahudi, khususnya para imam, para pemimpin agama, para pedagang, mengapa mereka berani menghina kemuliaan Tuhan? Mereka menghina akan rumah Tuhan, mereka menghina akan pelayanan Tuhan. Mengapa? Mereka tidak peduli ini rumah Tuhan, mereka tidak peduli orang yang bukan Yahudi itu bisa ibadah atau tidak, mereka tidak peduli akan kekacauan orang tidak bisa beribadah dengan khusyuk dan sebagainya, tidak peduli. Kenapa? Karena keegoisan, karena kepentingan diri sendiri, karena keserakahan. Hati-hati di dalam masa pandemi ini, masa yang sulit ini juga menjalar di dalam diri kita. Tidak lagi peduli dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi tujuan Tuhan, apa yang menjadi kemuliaan nama Tuhan. Tapi adalah egois. Ini yang juga terjadi khususnya kepada imam-imam dan imam besar, para pedagang. Hati-hati kalau ini juga menjadi satu gelombang yang terjadi di dalam kehidupan dalam 2 tahun ini. Tidak peduli dengan gereja, tidak peduli bagaimana akan datang, tidak peduli dengan pelayanan gereja, tidak peduli. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seorang pendeta mengatakan, hati yang tidak takut akan Tuhan akan tercermin dari apa? Dari sikap beribadah seseorang. Seseorang yang tidak pernah melatih dirinya di dalam doa yang penuh hormat kepada Tuhan dan di dalam ibadah yang sujud kepada hadirat Tuhan tidak mungkin takut akan Tuhan. Siapapun yang menghina ibadah kepada Tuhan sedang menunjukkan bahwa dia tidak takut akan Tuhan. Saya mengutip ini dari perkataan seorang pendeta. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus marah itu bukan karena masalah dirinya, ya, bukan masalah privasinya. Perhatikan ketika Yesus dihina, ketika Yesus itu pernah hampir dibunuh, pernah juga dia dihina sebagainya, dia tidak ngomong apapun. Tetapi ini kemarahan yang suci yang Tuhan lakukan. Kenapa? Karena dia marah melihat kemuliaan Tuhan diinjak-injak. Tidak ada satu hormat pun di dalam masalah ibadah. Tidak ada, semuanya ditutupi dengan keegoisan, keserakahan. Kemarahan karena cintanya
kepada Allah, kemarahan karena kerinduannya, penghormatannya kepada Allah. Saudara, kalau kita marah ini gampang marah ini kan apa? Wah, privasi kita terganggu, ya loh, nama kita terganggu, ya loh, semuanya berkaitan dengan privasi pribadi kita. Tetapi adakah kita mempunyai kemarahan ketika dosa itu dilakukan? Kemarahan ketika tidak terjadi hal yang benar. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ingatlah bahwa ketika Anda dan saya itu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anda dan saya itu diberikan rohnya. Roh Kudus ada pada diri kita. Dan ia harus menjadi kita, harus kita ingatkan bahwa kita memiliki Roh Kudus. Biar itu juga yang akan menuntun kita. Percaya Roh Kudus itu akan menuntun kita bagaimana apa yang menjadi tujuan hidup kita, bagaimana kita harus hidup sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita bisa bertahan. Roh Kudus akan memimpin kita dan Tuhan telah memberikan teladan di dalam kehidupan kita. Apa tujuan kita beribadah? Apa tujuan kita melayani? Apa tujuan kita di dalam kehidupan kita ini? Biarlah sungguh-sungguh apapun yang kita lakukan, semuanya itu karena cinta kita kepada Tuhan, kerinduan kita kepada Tuhan, dan semangat kita bagi kemuliaan Tuhan itu boleh terus membara. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, maukah hidup Anda ini penuh cinta untuk Tuhan, kerinduan untuk terus yang mendalam, bukan karena kita mau mendapatkan penghargaan. Saya bersyukur Tuhan terus menumbuhkan orang-orang yang setia di GKT 3 PPA Raya. Orang-orang yang terus bersemangat, orang-orang yang terus konsisten di dalam perjalanan GKT 3 PPA Raya. Kita boleh terus bergandengan tangan di dalam perjuangan, di dalam melakukan kehendak Tuhan, di dalam kita bersama-sama menanti kedatangan Tuhan. Biarlah cinta kasih, kerinduan, semangat itu ada pada diri kita bagi kemuliaan nama Tuhan, bukan bagi nama baik kita, bukan bagi keegoisan dan keserakahan kita, bukan bagi kenyamanan kita. Marilah kita meladani Yesus di dalam hidup kita. Maukah rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan? Maukah? Mari bersama-sama kita berdoa. Saya persilakan Pendeta Eliatman untuk menutup di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk renungan firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini, yang boleh membawa kami sebagaimana Yesus sungguh menghormati akan rumah Tuhan. Biarlah sungguh itu akan menjadi pemikiran kami, menjadi kehidupan kami, menjadi komitmen kami bagi rumah-Mu, bagi keberadaan gereja Tuhan, supaya pada akhirnya kami tidak akan kembali mengulangi kesalahan yang sama dengan apa yang terjadi dengan orang-orang Yahudi pada masa itu. Jauhkan kami daripada kepentingan diri kami sendiri, tetapi bawalah kami kepada hati yang sungguh memuliakan nama Tuhan. Meskipun tidak mudah, tetapi kami percaya Tuhan yang terus menolong kami, supaya sampai kami berada di dunia ini, seumur hidup kami boleh kedapatan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan renungan ini. Tuhan juga menolongnya pakai hidupnya untuk boleh terus memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Kita bersyukur telah mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi fondasi kehidupan kita. Dan tiba saatnya kita menyatakan rasa syukur kita dengan memberikan sebagian dari berkat Tuhan melalui persembahan. Persembahan dapat diserahkan kepada bendahara atau ditransfer melalui nomor rekening yang tertera di skrip. Selagi menjalani persembahan, mari kita bersama-sama menaikkan pujian, hitunglah berkat.
gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya pastilah kau lega, kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permain. Hitung berkat Tuhan yang tak terbeli, pahala di surga yang tak terperi. Pergumulanmu di dunia, jangan khawatir, Tuhan akan beserta. Ia mengirim malaikatnya menjaga, membimbing menghiburmu sampai surga. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat dikelola dengan baik oleh pengurus untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami semua telah berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama memperhatikan warta untuk minggu ini. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan pujian doksologi dan doa berkat yang akan dipimpin oleh Pendeta Aliatman. Pada Pendeta Aliatman, kami persilakan. Nah, saudara, kita bersyukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Nah, di dalam dua versi Alkitab yang lain mengatakan demikian. Cintaku untuk rumahmu, ya Allah, membakar hatiku. Itu versi bahasa Indonesia sehari-hari. Lalu versi yang lain, yaitu TSI mengatakan, justru oleh karena rasa sayang kepada rumahmu, saya siap untuk diserahkan dan dihancurkan supaya rumahmu dihormati. Biarlah apa yang kita renungkan hari ini boleh sungguh menjadi pemikiran kita, menjadi komitmen kita. Kita boleh terus menghormati akan rumah Tuhan, menghormati pekerjaan Tuhan, menghormati pelayanan Tuhan, menghormati akan kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri bagi kita untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita mengakhiri ibadah kita akan menaikkan pujian doksologi.
Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Kristus Tuhan, pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudari semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. 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 Kebaktian selesai.